Ingat, karamah itu artinya keajaiban dunia. Keajaiban dunia itu ada 3. Pertama, mukjizat, dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah, dan itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Dan yang ketiga, sihir, dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun, bomo dan yang sejenisnya. Lah, Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Iz bin Abdissalam, innahu lam tatawa tara karamatu ahadin minal masyayikh illa Syekh Abdul Qadir Jailani, fa inna karamatihi nukilat bitawatur. Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama, dari karamah-karamah para masyayikh yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan manusia melebihi karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pengakuan ulama besar Al-Iz bin Abdissalam itu. Bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa. Ingat, kalau sudah Imam Zahabi yang bicara, berarti orang ini bukan kaleng-kaleng. Orang ini orang betul, ya. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan asy-syaikhul imam al-alim az-zahid al-arif al-qudwatu syekhul islam alamul awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Saleh Abdullah al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Zahabi, Abdul Qadir Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim, orangnya paling zuhud, paling cerdas, dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia syekhul Islam, dan dia memiliki alamat wali-wali Allah, Muhyiddin, penghidup agama. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana Syekh Abdul Qadir Jailani mutamassikan biqawanini syari'ati yad'u ilaiha ila akhir qawlihi Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ma'ruf Ibnu Qudamah, dia mengatakan dakhalna bi Baghdad sanata 61 wa 500. Aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Fa idza Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wastiftaan. Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat, pujian yang luar biasa. Bahkan Ibnu Katsir juga memuji beliau dan mengatakan kana fihi tazahhada katsir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak. Dan banyak lagi, tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya, nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja. Taib, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang sangat produktif, banyak karyanya. Di antaranya dia mengarang kitab Ighatsatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin, kemudian Adabus Suluk, kemudian Tuhfatul Muttaqin Wasabilul Arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi. Kemudian juga Fathur Rabbani, Fathur Rabbani ma'ruf. Kemudian juga kitabnya At-Tariqu Ilallah. Dan banyak lagi kitab-kitab beliau. Artinya beliau memang produktif, banyak karyanya, luar biasa. Lah, sebagaimana para ulama yang lainnya, ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, Syekh Abdul Qadir Jailani ini
meninggal ayahnya ketika baru meninggal, baru belahir beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim, dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya. Sering saya ulang-ulang, banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? Ibu-ibunya. Imam Syafi'i dicetak ibunya, Imam Ahmad yang cetak ibunya, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya, karena dia terlahir yatim. Ibunya adalah wanita yang sangat salehah, dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali, artinya dia seorang Husainiyah, wanita dari ahli bait, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahir di Jailan. Jailan ini kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran. Di Iran ada tempat namanya Jailan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan. Maka disebut Abdul Qadir Jailani, karena dia orang Jailan, dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu. Dan itu bukan kota para ulama. Jailan itu bukan kota para ulama, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama, dia pun rihlah li talabul ilmi, berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad. Dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama. Terlahir ulama-ulama dunia, ma'ruf Baghdad itu, ya. Tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar, tentara Mongolia, maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini. Keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah, dan ketika itu memang kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huru peperangan, di mana orang-orang Antokiyah, orang-orang Salibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin, dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian, Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para thalabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala ketika usianya 18 tahun. Kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad, dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang. Anda bisa bayangkan, besar-besar di jalan tuh, tua-tua di jalan ya. 33 tahun. Coba bayangkan, ini pondok Jabal Uhud nih, tiap minggu dijenguk, kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia gak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu, baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad, diakui keilmuannya. Makanya salah satu syarat talabul ilmi kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'amul tapi ta'allum. Bukan ta'amul, bukan dipikirkan tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni, bukan, tapi dengan cara belajar. Salah satunya diperlukan tuluz zaman, panjangnya waktu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun, menguasai akidah, fikih, usul, mustalah, hadis, macam-macam dikuasai. Makanya kemudian tadi disebutkan oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah Syekhul Islam, karena dia bidang semua ilmu syariat. Ma'asyiral muslimin, ada cerita yang menarik. Di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, ibunya memberikan bekal 40 dirham. Besar 40 dirham, ikhwan. Arba'ina dirhaman itu besar, karena satu dirham itu 4 gram emas lebih ya, satu dirham itu. Kalau 1 gramnya itu anggaplah 1 juta, berarti satu dirham itu 4 juta kali 40, kan begitu ya, kan besar, lumayan kan. Ibunya memesankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, la taqdzib ala ahad, la taqdzib ala ahad, jangan kau berdusta kepada siapapun. Jadi anak yang jujur. Dipegang itu wasiat ibunya itu. Berangkat dia dari Jailan menuju Baghdad.
Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad, entah bersama para pedagang, para pokoknya rombongan gitu ya, bersama yang lainnya, Allah takdirkan di tengah jalan dirampok. Datang para perampok ini, perompak padang pasir ini. Ya, bukan bajak laut, bajak padang pasir. Ya, karena di padang pasir. Jadi dikepunglah itu orang-orang, termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka semua barang-barang orang itu diambil, namanya rampok. Yang rampok lah kan, diambil barangnya. Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, indi arba'ina dinar. Ngaku pula dia, saya punya 40 dinar. Dicari, gak ketemu. Kamu bilang kamu punya uang 40 dinar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya saya punya 40 dinar. Mana uang itu? Akhirnya dicari-cari ketemu. Ini ketua rampok ini heran. Biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang, pasti tidak akan ngaku tuh. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta. Walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar, 40 dinar itu? Maka dia mengatakan, karena aku sudah berjanji kepada Allah, kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri, alla aqdzib ahadan. Aku tidak mungkin dusta kepada siapapun, termasuk kepada kamu wahai para perampok. Dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis. Ketika itu dia meneteskan air mata karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya. Perampok tobat karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Karamah ikhwan ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad, ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota, kota yang metropolitan bahasa kita, semua serba mahal ya. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan, tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu ikhwan. Dijelaskan bahwa gini, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zailut Tabaqat Al-Hambali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena sudah habis bekal sama sekali gak ada yang dimakan. Akhirnya kemudian dia pun selalu datang ke sungai. Jadi sungai itu, di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu kalau tidak laku, maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar, dia nunggu di situ. Jadi kalau ada sayur yang dibuang, maka dia kutip, dia bersihkan, dia bawa pulang, dia makan. Sampai suatu ketika memang lapar betul. Maka sebagaimana kebiasaannya, karena ingat dia punya izzah ya, kemuliaan, dia tidak mau minta siapapun, tidak mau jadi pengemis maknanya. Lah suatu ketika dia sudah menunggu, rupanya di sungai pun banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang. 3 hari berturut-turut datang ke situ sudah nggak ada, datang ke situ sudah nggak ada. Akhirnya dia 3 hari tidak makan, hanya minum, lemas, hampir mati. Paksalah kemudian dia duduk di majelis yasin. Lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas, sudahlah, dah pasrah, mati-matilah kan begitu kelaparan. Rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang. Dimakan di hadapan dia, ditengokin. Setiap dia makan roti, Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga. Nah barang apa? Lihat orang makan ikut lapar kan gitu kan. Tengok dia makan mangap juga. Tengok dia ngunyah juga. Padahal nggak ada yang dikunyah. Orang laparnya seperti Fata Morgana kan itu dilihat. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa? Dan dari mana?
Kemudian dia mengatakan, ana Abdul Qadir dari Jailan. Peranjat anak muda ini, dan mengatakan, saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Anu. Siapa nama ibumu? Si Anu. Mana kampungmu ini? Gitu. Langsung gemetar orang ini, dan mengatakan, sesungguhnya ibumu itu menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencarimu, sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga, tapi aku takut mengambil uangmu, sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurah. Rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu, wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku, ambillah. Tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah aku makan. Ya. Lihat bagaimana kondisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini thalabul ilmi namanya, ya, kelaparan gitu. Mana ada di Jabal Uhud kelaparan, yang ada dibuang-buang. Tak habis lauknya masih banyak kan itu. Ya, kenapa? Udah makan nambah lagi di warung. Thalabul ilmi sekarang dipenuhi makanan, bukan dipenuhi ilmu. Di lemarinya bukan kitab, Indomie. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, kesabaran dalam menuntut ilmu. Ada kisah yang menarik juga, ya kawan. Disebutkan tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan syaitan, dengan iblis. Debat dengan syaitan, ya. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani. Sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan, ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan. Bagaimana kisahnya? Dijelaskan, suatu ketika beliau mengatakan, saya sedang safar, dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik gitu kan, karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku, menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari awan hitam yang menaungi diriku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin, tiba-tiba ada yang menyeru dari langit sana, ada yang menyeru dan mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah, melihat ke langit dan mengatakan, antallah la ilaha illahu, apakah engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Dia? Maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu. Ana rabbuk, saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya, setelah dia mengatakan ana rabbuk, wa qad ahlaltu laka ma haramtu alaika ya Abdul Qadir. Saya Tuhan, wahai Abdul Qadir, aku telah halalkan yang sebelumnya ku haramkan kepadamu. Maknanya semua manusia haram melakukan ini, kau halal. Semua manusia haram memakan khamar, kau halal. Semua haram berzina, kau halal. Pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata, aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu. Maka dia mengatakan, kadzabta ya adu Allah, kadzabta ya adu Allah, dusta engkau wahai musuh Allah. Bal anta syaitan, engkau bukan Tuhan, kau adalah syaitan. Fatamazzaqat tilka sahab, tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah, menyebar, ya. Lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan, ya Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi dini. Wahai Abdul Qadir, engkau sudah selamat, ya. Najauta minni, engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agamamu. Laqad fatantu bihadzal hilah qablaka 70 rajulan. Sungguh sebelum itu, kata syaitan, aku sudah memuji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan zuhad, dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu, katanya. Ya. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa?
Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kadzabta, dusta kamu? Karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya, maka dia mengatakan araftu annahu syaitan. Kenapa aku tahu dia syaitan? Karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang kuharamkan kepada selainmu, maka dia mengatakan li anna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlila wa la tahrim. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kalau kemudian dalam dunia tarekat, ya, di mana orang itu kalau sudah tingkatan makrifat sampai meyakini adanya hululiyah, manunggale Gusti itu ya, bahwa Allah itu betul-betul menyatu dengan badan, tiba-tiba kemudian seseorang boleh tidak melaksanakan sholat, boleh meninggalkan zakat, boleh meninggalkan puasa, boleh tidak haji, karena alasannya Tuhan sudah menyatu. Ana anta anta ana, bahasanya. Saya kamu, kamu saya, katanya. Bingung dia, mana saya, mana Tuhan, karena menyatu masalahnya. Makanya terkadang makin makrifat itu bukan makin baik, makin bejat, kan begitu. Karena dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan apapun. Ketika ditanya kenapa anda tidak sholat, siapa bilang saya tidak sholat? Bukankah Allah yang mengatakan inna sholata li dzikri, sholat itu untuk mengingat diriku. Jadi kalau aku sudah ingat Allah, aku sudah sholat, katanya. Karena sholat itu untuk mengingat diriku. Apalagi kemudian Allah berfirman, u'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai yakin. Aku sudah yakin, ngapain aku nyembah, katanya kan. Nah, kacau nih kalau sudah Quran dipelintir-pelintir. Padahal yang dimaksud sembahlah Allah sampai yakin, maksudnya sampai ajal. Yakin di sini maknanya ajal, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ahli tafsir yang lainnya. Sembah Allah sampai mati, bukan sampai yakin. Artinya kalau sudah yakin tidak perlu sembah, gitu ya. Nah, itu kebelinger tuh. Ma'asyiral muslimin, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa setelah Rasul tidak ada yang menghalalkan, tidak ada yang mengharamkan. Makanya dia mengatakan kepada syaitan, ya, kadzabta, dusta kamu. Gak mungkin halal bagiku, haram bagi orang lain, atau sebaliknya, kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, ketika Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah. Yang kedua, bagaimana ketika Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan. Dari sini salah kata Imam Ibnu Taimiyah, aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana disebutkan Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun dia sudah menjadi ulama besar, tapi dia dikenal keberaniannya, laumata laim, enggak peduli orang dia. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun, sampai kepada penguasa dia tidak takut. Ya. Dan dia suatu ketika salah satu khalifah Abbasiyah itu bernadar, nadarnya seperti ini. Saya akan beribadah kepada Allah di waktu di mana manusia tidak ada yang beribadah. Gimana caranya coba? Saya akan beribadah di waktu di mana tidak ada satupun manusia yang beribadah. Kira-kira kapan tuh? Mana bisa? Ya kan? Satu dunia ini manusia pasti ada yang beribadah, kan begitu ya? Enggak di sini ya di sana, enggak di sana di sana, kan gitu ya. Kapan waktunya coba? Mana kita tahu sampai bernadar seperti itu, saya akan beribadah di waktu manusia tidak ada yang beribadah. Mustahil. Karena setiap detik, setiap menit itu pasti ada orang beribadah di mana-mana. Entah di sini tidak ada, di sana ada, di sana tidak ada, di sana lagi ada. Di Indonesia tidak ada, di Mekah ada, di Mekah tidak ada, di Yaman ada, kan begitu. Sulit kita ini kemudian menentukan waktu di mana manusia tidak beribadah, dia beribadah. Akhirnya para ulama di zaman itu berkumpul memberikan fatwa bahwa khalifah harus berkafarah. Karena mustahil beribadah di waktu di mana manusia tidak beribadah. Khalifah harus bayar kafarah, kafaratul yamin. Puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 fakir miskin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak, ya, kamu harus tetap beribadah di mana manusia tidak ada satupun yang beribadah dengan ibadah yang sama dengan kamu. Kata Khalifah bingung, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memfatwakan seperti itu? Yang lain mengatakan bayar kafarah, dia pula kau harus tetap melaksanakannya.
Kata khalifah, lalu ibadah apa itu? Kalau saya sholat hari ini, di sana sudah ada orang sholat. Kalau saya puasa hari ini, di sana sudah ada orang berpuasa. Kalau saya umpamanya sedekah hari ini, di sana ada orang sedekah. Ibadah yang mana yang tidak bisa kemudian sama waktunya dengan orang lain? Katanya, apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, kau harus berangkat ke Mekah. Kau umrah. Setelah kau umrah, kamu harus menyempatkan untuk tawaf di saat manusia tidak ada yang tawaf di situ. Ya. Akhirnya dia pun betul-betul umrah. Kemudian dia mendapatkan waktu di mana tidak ada satupun orang yang tawaf. Disitulah dia tawaf. Ya. Kalau kemarin pas ya Ka'bah lagi kosong corona ya, nggak ada orang tawaf gitu ya. Tapi yang jelas bahwa dari peristiwa ini terkenalah nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kasus ini terkenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani banyak perkataan-perkataan emas beliau yang kita bisa petik dari untayan-untayan kata-kata mutiara beliau. Di antaranya beliau mengatakan, tir ilal haqqi bijanahi alkitab was sunnah. Terbanglah kau kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga beliau mengatakan, akhrijud dunya min qulubikum ila aidikum fa innaha la tadurrukum. Keluarkan dunia dari hati-hati kalian, letakkan di tangan-tangan kalian, karena kalau itu yang kalian lakukan, maka dunia tidak membahayakan diri kalian. Itulah zuhud namanya, meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkan dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu karena dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hakikat zuhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan berada di tangan, hatinya diserahkan kepada Allah. Walaupun harta harus hilang, maka hati tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan, la tadlimu ahadan walau bisu'i dhannikum fa inna rabbakum la yujawizu dzulma zalimin. Jangan kalian menzalimi siapapun walaupun dengan suudzon, karena Rabb kalian tidak mungkin melewatkan kezaliman orang yang zalim. Orang zalim itu terbatas, ya. Tidak mungkin kalau dia menzalimi kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan sesuai kehendaknya. Tidak, karena kezaliman yang dia lakukan pun sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, ish ma syi'ta fid dunya fa innal mauta sayatik. Hiduplah kamu di dunia sesukamu, karena kematian akan mendatangi kamu. Wa ahbib dunya mastata' fa innaka satufariqaha. Cintai dunia sekehendakmu, karena dunia pasti akan meninggalkan kamu. Wa'mal mastata'ta fa innallaha bi amalika sayuzik. Beramalah semampu kamu, karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan. Dan banyak kisah-kisah yang menarik. Tetapi kalau kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini, ikhwan, dia seorang ulama Hambali. Ingat, seorang ulama Hambali. Memang dia itu punya kelebihan, kalau dia berceramah, memang dia seorang orator. Orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau dia membuka majlis ilmu, majlis taklim itu, yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian 70.000 rajulin, 70.000 talabatul ilmi, 70.000 para talabatul ilmi itu numplek di masjidnya itu. Bayangkan sekali kajian tuh. Kalau di musim corona ya nggak ada yang ngaji, kan? Walaupun tidak di musim corona, siapa kecuali tabligh akbar lah ya, bukan kajian rutin. Kalau kajian rutin berapa orang aja kan itu. Ini setiap ngaji 70.000 numplek di situ, coba ingat. Kan ulama luar biasa. Ya, makanya kemudian terlahir para ulama dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak para ulama sezaman dia mengambil akhlaknya, mengambil petuahnya, dan dia pun melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya. Tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang gulu ekstrim, melampaui batas, bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Bahkan ada yang sampai menuhankan, naudzubillah, ya, sampai menuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia manusia, dia ulama, sama dengan ulama-ulama yang lainnya, karyanya banyak. Terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sendiri tidak paham siapa Abdul Qadir Jailani, bagaimana karya-karyanya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia
seputar sholat, seputar zakat, seputar puasa, muamalah, kadang nggak paham. Ya, dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita khurafat-khurafat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau, akhirnya mengkultuskan dan sampai menuhankan. Na'udzubillah. Ingat bahwa manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar, ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Ya. Dan kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain, dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain. Dan kita tidak menafikan banyaknya karamah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sekali lagi bahwa beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kisahnya juga sangat menarik. InsyaAllah nanti kita akan kisahkan beliau. Dan beliau adalah salah satu guru juga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.